merupakan lanjutan dari video sebelumnya yaitu asal-muasal Nusa Hulawano. Pada part 1, sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada peristiwa tertentu di pulau itu nama Nusa Hulawano ditemukan pada 3 kali tuturan tentang pulau itu. Yang pertama, Nusa Hulawano menjadi terlepas dan menjauh dari pulau induk Seram, Nusa Ina, sehingga disebut juga Pulau Terapung. Yang kedua, dari seorang lelaki yang luka parah akibat melawan di pulau itu yang dinamakannya sebagai Nusa di pulau itu. Yang ketiga, adalah Nusa Hulawano yang diambil dari nasihat kapitan kepada masyarakat yang hendak ke pantai untuk berperang. Maka pada part lanjutan ini kita akan menemukan istilah nama yang keempat tentang asal-muasal Nusa Hulawano ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Perang Kapitan Matarua dan Kapitan Mata Ampat. Asal-muasal nama Nusa Hulawano. Reka Story Sejarah. Simak ulasannya dalam Reka Story. Suatu hari datanglah 2 orang prajurit dari Seram. Mereka berasal dari Patasiwa dan Patalima. Mereka datang untuk membalas dendam karena banyak rakyatnya yang terbunuh atau ditangkap. Mereka menyusun rencana bagaimana cara menyerang Nusa Hulawano. Kedua orang ini adalah kapitan. Yang satu adalah Kapitan Matarua dan yang satu lagi adalah Kapitan Mata Ampat. Kedua kapitan itu menyeberang dari Seram menuju Saparua. Sesampainya di Saparua, Mata Ampat memerintahkan Matarua untuk menyeberang ke Nusa Hulawano. Mata Ampat tetap menyerang dari Saparua. Ketika Kapitan Matarua tiba di Nusa Hulawano, ia merasa tenaga dan tenaganya sudah berkurang. Ia tidak mampu lagi melawan pejuang Nusa Hulawano. Dia menyerah dan meminta untuk bekerja sama. Ketika dia menyerah, dia harus menghadap pemerintah, penguasa, di puncak gunung. Mata Ampat tetap berada di Saparua untuk melanjutkan penyerangan. Tidak ada orang yang bisa menentangnya. Dari Saparua ia melanjutkan serangannya ke arah Hatawano. Pertempuran terjadi di lokasi antara desa Nolot dan Itawaka. Dulu disebut Air Potong, sekarang disebut Potang-Potang. Setelah membunuh banyak orang, ia melanjutkan perjalanannya menuju Nusa Hulawano. Tak lama kemudian, ia sampai di Nusa Hulawano di sebuah tempat bernama Waihutete, terletak di antara desa Amet dan Nalahia. Sesampainya di sana dia mulai merasa haus. Ia melihat sebuah lubang kecil di atas, jebatu papan, batu berbentuk piring. Tapi air di lubang itu asin. Marah, dia menusukkan tombaknya ke dalam lubang menuju gunung. Tak lama kemudian, aliran air tawar keluar dari lubang tersebut. Dia mulai meminum ini. Lubang berisi air masih ada. Airnya sangat sejuk dan sebanding dengan air es. Setelah melepas dahaga, ia merasa lelah dengan pertempuran yang telah ia lakukan di Saparua dan sekitarnya. Saat Kapitan Mata Ampat tiba di Nusa Laut, ternyata rekannya Matarua sudah menyerah. Nusa Laut kemudian disebut Pulau Keempat. Kapitan Mata Ampat pergi ke hutan untuk memulihkan diri. Di dalam hutan ia menemukan pos jaga Nusa Laut dan terjadilah pertempuran. Perlawanan patroli dari Nusa Laut begitu sengit hingga ia harus mengungsi dan bersembunyi di hutan. Sore harinya ia tidur di tepi laut dan menutupi tubuhnya dengan daun kakoya, daun untuk membuat tikar. Suatu hari patroli dari Nusa Laut menyergapnya. Ketika mereka mengira mereka melihatnya, mereka mulai menyerangnya. Namun ternyata dia sudah pergi. Hanya daun kakoya yang menutupi tubuhnya yang tersisa. Rupanya dia tahu mereka telah memasang jebakan untuknya. Daun kakoya yang dipotong-potong berubah menjadi batu. Sampai saat ini menjadi peringatan bagi anak cucu, menandakan betapa kerasnya perjuangan nenek moyang kita untuk mempertahankan nilai dan standar kita, sebagai pejuang yang tidak bisa dihentikan oleh apapun dan siapapun. Dari Amet hingga Nalahia bekas potongan atau lekukan daun kakoya di Waihutete terlihat tak jauh dari tempat Mata Ampat menancapkan tombaknya ke dalam lubang. Kapitan Mata Ampat dikejar berkali-kali dari Amet hingga Akon. Saat itu desa-desa lainnya masih berada di pegunungan. Hari demi hari hanya ada satu orang yang berperang, Kapten Mata Ampat. Tidak ada orang yang berani melawannya. Sementara itu, kameratnya Matarua sudah menyerah. Jadi hanya dia yang tersisa dan patroli musuh melawannya setiap hari. Kapitan Mata Ampat dikejar kemana-mana.
Ia melompati bebatuan tinggi setinggi 4 hingga 5 meter. Jejak kaki dan lututnya masih dapat dilihat di meja bundar, batu meja bundar, yang terletak di laut bawah Amahahani. Dinamakan batu meja bundar karena dulunya merupakan tempat berkumpulnya nenek moyang kita. Disinilah mereka makan, tapi tempat rencana penyerangan juga dirancang. Orang tidak diperbolehkan berjalan di atas batu ini pada hari Selasa dan Jumat, karena dengan begitu arwah dari kerajaan leluhur akan turun ke sana. Tidak lama kemudian, ada orang lain yang tiba di Nusa Laut. Kekuatan dan kebijaksanaannya sangat besar. Saking liciknya ia mampu menangkap dan membunuh Kapitan Mata Ampat. Orang ini berasal dari Manipa. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Mereka meninggalkan 4 orang putra. Anak sulung dari 4 bersaudara menjalankan peran sebagai ayah dan ibu. Ketika ketiga putra bungsunya tumbuh besar, mereka tidak mau lagi mendengarkan putra sulungnya. Suatu hari mereka membuat rencana untuk meninggalkan kampung halaman dan kakak tertua mereka untuk mengurus diri sendiri. Suatu hari, ketika matahari menyembunyikan sinarnya, ketiga putra bungsu melaksanakan rencana mereka. Mereka mengambil pirogue dan berlayar, meninggalkan desa asal mereka, menuju kehidupan baru. Selama perjalanan mereka melintasi air, mereka dikelilingi oleh kegelapan baik siang maupun malam. Hanya deru angin dan deburan ombak yang terdengar. Tak lama kemudian pirogue ketiga bersaudara itu terbalik di Tanjung Sial, Solei karena terdapat pusaran air besar di sana. Karena mereka terbawa pusaran air. Ketiga bersaudara itu dipisahkan. Setiap orang terpaksa mencari keselamatannya sendiri. Peristiwa tentang ketiga bersaudara ini sebenarnya merupakan peristiwa yang ajaib. Saat itu, dari kejauhan hampir mustahil untuk selamat dari kecelakaan seperti itu, karena tidak ada pulau di dekat Tanjung. Namun mereka berhasil mencapai berbagai tempat dengan selamat. Mungkin karena mereka bisa berubah menjadi ikan lasi, sejenis ikan, atau ikan kes, dan dengan demikian dapat bertahan hidup. Namun semua ini harus terjadi dengan cara ini. Mereka masih bisa sampai ke darat tanpa bantuan siapapun. Ketiga bersaudara yang terpisah akibat kecelakaan itu terpencar ke 3 arah. Seseorang diberi daun pal, semacam daun, dan dengan itu dia melayang ke desa Ihamahu di Saparua. Yang lainnya diberi daun leri, dan dengan itu dia melayang ke Aboru di Haruko. Putra ketiga sudah putus asa untuk bertahan hidup. Tiba-tiba dia melihat seekor buaya berenang di sampingnya. Dia bertanya kepada buaya apakah dia bisa menungganginya. Buaya tersebut membawanya ke Nusa Laut ke desa Tonusa Hatalepu atau Akon. Sesampainya di sana, dia mengikat buaya tersebut di sebuah tempat bernama Sosolohuael. Tempat ini telah berubah menjadi rawa. Ketika ia telah mengikat buaya tersebut, ia mendengar suara ayam berkokok di kejauhan karena hari sudah pagi. Sementara itu ia juga mulai merasa lapar karena sudah 2 hari tidak makan dan minum. Yang tidak ia ketahui, tempat ia mendarat bukanlah sebuah desa melainkan sebuah pos penjagaan patroli dari Tounusa. Beberapa saat kemudian dia dikepung, ditangkap dan diinterogasi oleh patroli. Sebagian dari patroli ingin membunuhnya, tetapi sebagian lainnya berpikir lebih baik membawanya ke raja. Bagaimanapun, dia tampak seperti orang baik. Raja harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Ketika raja mendengar pesan tersebut, raja memerintahkan agar dia dibawa ke atas gunung untuk menghadap raja dan Maweng. Penyelidikan yang dilakukan raja dan Maweng menunjukkan bahwa laki-laki tersebut tidak bersalah dan bersifat baik. Dia dibebaskan tetapi harus bekerja sebagai budak setiap hari. Walaupun dia bekerja setiap hari di rumah raja, dia selalu takut dibunuh. Setiap hari dia juga mendengar cerita bahwa orang-orang sibuk berkelahi dengan orang yang sama setiap hari. Ia berpikir bagaimana mungkin hanya satu orang yang tidak bisa dikalahkan padahal Nusa Laut mempunyai banyak pendekar yang baik. Ketika malam tiba, laki-laki itu kembali ke rumah raja. Raja mengira budaknya telah dibunuh oleh Kapitan Mata Ampat, karena sangat kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, namun tidak lama kemudian laki-laki tersebut pulang. Raja bertanya kepadanya bagaimana pertempuran itu berlangsung. Pria itu mengatakan mereka bertengkar satu sama lain dari matahari terbit hingga terbenam. Tidak ada pemenang, tidak ada pecundang dan tidak ada yang terluka. Raja berkata kepada budaknya, "Mulai saat ini kamu akan menjadi anak angkatku. Kemanapun aku pergi atau berdiri, kamu harus selalu berada di sisiku dengan gelembing, tombak, di tangan."
Buddha itu sangat senang ketika mendengar lamaran rajanya. Kini ia tidak perlu lagi takut dibunuh, karena pepatah Nusa Laut adalah, kalau tidak dipenjara pasti dibunuh. Suatu hari raja memanggil pasukannya. Ia mengatakan kepada pasukannya, dimulai sekarang, dilarang melawan Kapitan Mata Ampat sendirian. Kita semua harus menyerangnya sekaligus dan, jika ada kesempatan, kita harus menangkapnya. Ada yang berkata, ya tetapi bagaimana cara kita menangkapnya? Saat kita ingin menebasnya, api keluar dari tubuhnya dan saat kita ingin menusuknya, keluar asap. Anak angkat raja mempunyai usulan yang lebih baik dan sederhana. Pertama kita harus mencari tahu di mana dia bersembunyi. Maka kita harus mengejarnya, mengingat jalan keluarnya, dan menutupi jalan keluarnya dengan daun sagu. Dia akan tergelincir dalam pelariannya begitu dia berjalan melewati daun sagu. Maka kita harus menangkapnya, namun kita tidak boleh mengikatnya dengan tali biasa melainkan dengan tali gamuto. Ini akan menyebabkan semua kejahatan lenyap darinya. Suatu hari ketika kondisi cuaca cukup bagus, dia meminta izin kepada raja untuk bertarung dengan orang tersebut. Raja menjawab, jika kamu ingin berperang dengan orang itu, Kapten Mata Ampat, aku tidak akan memaksa atau melarangmu. Karena dia sangat kuat dan belum pernah ada yang mampu mengalahkannya. Tetapi jika kamu benar-benar ingin melawannya, maka itu terserah kamu. Pria itu menjawab, besok saya akan pergi dan melawannya. Keesokan harinya sebelum ayam berkokok laki-laki itu berangkat dan saat matahari bersinar di puncak Taunusa. Dia bertemu musuhnya, Kapten Mata Ampat. Mereka segera mulai berkelahi satu sama lain. Pertarungan itu tidak ada yang kalah tapi juga tidak ada pemenangnya. Keduanya memutuskan untuk istirahat. Mereka memakan sirih pinang dengan ujung parangnya lalu melanjutkan pertarungan hingga malam hari. Sirih adalah daun dari tanaman sirih, daunnya digunakan untuk membuat sirih plum. Pinang adalah buah, kacang dari pohon pinang. Keduanya ternyata sama-sama kuat. Rencana anak angkatnya berhasil dengan sempurna. Kapitan Mata Ampat ditangkap dan raja diberitahu. Atas perintah raja, Kapitan Mata Ampat dibawa ke pusat Pulua. Sesampainya di sana, raja bertanya kepada anak buahnya siapa yang ingin membunuh Mata Ampat. Para lelaki menjadi takut ketika mendengar permintaan raja. Lagi pula, jika Anda mencoba menebasnya, api akan keluar dari tubuhnya dan jika Anda mencoba menusuknya, asap akan keluar. Lalu bagaimana cara membunuhnya? Raja bertanya kepada anak angkatnya apakah ia ingin membunuh Mata Ampat. Anak angkatnya tidak keberatan membunuh Mata Ampat, tetapi bagaimana caramu membunuhnya? Tanya raja. Mendengar hal itu ia mengambil tombaknya dan menusukkannya tepat di dada ke punggung Mata Ampat dan mulai memutarnya. Tidak lama kemudian, Mata Ampat meninggal dunia. Raja berkata kepada semua orang, mulai hari ini saya mengangkat anak angkat saya sebagai Kapitan Tikam Putar, memutar jahitan, atau dalam bahasa tanah, Itahapari. Mulai saat itu pertumpahan darah berakhir, mulai saat itu semua orang saling menjaga satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Jenazah Kapitan Mata Ampat dibawa ke Akon oleh Kapitan Tikam Putar dan anak buahnya. Di sana ia dikuburkan di seberang tempat buaya diikat. Jenazahnya tergeletak di atas bongkahan Paru-Paruno. Tidak lama setelah Mata Ampat terkubur, terjadilah guruh, kilat, dan angin kencang. Sebuah lubang besar dibuat di tanah. Namun makam Mata Ampat berada di atas batu sekitar 25 hingga 30 meter dari lubang besar tersebut. Di sini kita menyaksikan kenyataan bahwa meskipun Mata Ampat sangat hebat dan heroik, namun nafas terakhirnya ada di tangan Kapitan Tikam Putar. Makamnya terletak di Karang Taunusa Hatalepu di Nusa Hulawano, negeri Akon. Begitulah kisah Kapitan Mata Ampat dari awal hingga Waihutete, tentang penangkapannya, kematiannya dan bagaimana akhirnya ia menemukan makamnya di Akon. Saat Mata Ampat berpamitan dengan dunia, tidak ada lagi perang di Nusa Hulawano, namun perdamaian tetap terjaga. Inilah kisah Nusa Hulawano tentang perpecahan dan perpecahannya. Pulau Nusa Laut disebut juga, 1 Pulau Anyo, 2 Pulau Terapung, 2 Nusa Itu, 3 Nusa Hulawano, Negara Emas, 4 Nusa Laut, 5 Pulau Emas.
Kutipan dari Deskripsi Tanah Ambon, karya Rumphius, tentang penduduk asli Nusa Laut. Pulau ini dulunya dihuni oleh orang-orang yang sangat liar dan kasar, terkenal sebagai perampok dan tukang daging, karena di sini tinggal para tukang kayu yang membuat bejana-bejana yang sangat bagus. Karena diketahui mereka melakukan penggerbekan dengan perahunya. Mereka tentunya tidak melupakan makanan manusia, seperti yang terlihat ketika mereka bersama kita di tentara dan menerima beberapa kepala dari musuh, memanggangnya dan mengunyah dagingnya. Mereka biasanya berjalan dalam keadaan telanjang dan hanya mengenakan ikat pinggang cidako, korset kemaluan, yang melingkari tubuhnya, terbuat dari kulit pohon saka, yang mereka sebut bokulolo. Orang Portugis membawakan mereka kain tenun pertama, yang kemudian mereka jual sagu, ikan, dan unggas karena mereka tidak mempunyai cengkeh. Mereka hanya menanamnya di bawah kepemimpinan Herman van Speul, ketika seorang sersan, Peter Nuits, dengan garnisun Belanda, ditempatkan di sebuah rumah kayu di Titawai. Mereka semua adalah Ulisiwa dan, setelah dikristenkan oleh Portugis, mereka dikunjungi oleh ayah mereka, begitu pula ayah Honimoa. Sumber, Rumphius, di Deskripsi Tanah Ambon, di halaman 115.